Baik, kembali lagi di channel TV Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi penting seputar Komisi Pemilihan Umum, yaitu tentang tanda coblos sah atau tidak sah pada surat suara berdasarkan peraturan tahun 2024. Simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum menyimak, jangan lupa dukung channel TV Story caranya dengan like, subscribe, dan komentar, dan klik notifikasinya agar tidak tertinggal informasi-informasi penting lainnya. Nah, surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika surat-surat ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor urut, foto nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Yang kedua, surat suara pemilu anggota DPR, DPD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota berada pada kolom yang disediakan. Yang ketiga, surat suara pemilu anggota DPD dinyatakan sah jika surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada kolom 1 calon perseorangan. Nah, ini tanda coblos dinyatakan sah pada surat suara. Untuk surat suara presiden, nah jika menoblosnya di tengah, nah ini berarti sah ya. Sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian jika surat suara presiden dicoblos di nomor urut, ini pun termasuk sah ya, pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian surat suara presiden ini dicoblos di tepat pada garis ya, kolom pasangan calon yang nomor urut. Ini dikategorikan juga sah ya untuk pasangan calon yang bersangkutan. Kemudian mencoblosnya ya di kotak, kemudian di luar kotak. Dalam hal ini terdapat tanda coblos pada satu kolom pasang calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat 2 atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain. Nah, ini dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Nah, ini sah ya kategorinya. Kemudian untuk surat suara DPR atau DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah, jika mencoblosnya di nama partai ya, tanda coblos di nama partai, maka ini dinyatakan sah untuk partai politik ya. Jika posisinya ada di partai politik yang dicoblos hanya 1. Kemudian jika tanda coblos kolom ini memuat di nama calon anggota dewan ya, ini sah untuk calon ya. Nah, berarti ini sah untuk calon. Jadi di sini nanti ada yang sah untuk partai dan yang sah untuk calon ya. Kemudian ada 2 coblosan. Yang pertama di nama partai dan di nomor atau di nama calon anggota dewan. Nah, ini sahnya untuk calon ya. Kenapa? Karena tanda ini yang bersangkutan ada nama calonnya hanya 1 ya. Jadi ini sah untuk calon. Kemudian di sini ada 3 coblosan masih di area kotak ya. Di nama partai, di 2 nama calon ya. Ini sah tapi untuk parpol ya, karena dinyatakan di sini yang nama calon anggotanya dipilih 2, maka ini sahnya untuk parpol. Kemudian untuk pencoblosan 3
ya di calon anggota dewan di sini ya, tiga-tiganya dicoblos, maka ini sah ya. Sahnya untuk apa? Untuk parpol. Karena tanda coblos ini masih di area kotak dalam ya, bukan di luar. Kemudian mencoblosnya 2 kali di nama partai. Nah, ini dinyatakan sah untuk parpol. Nah, kemudian jika menoblosnya di luar ya, masih dalam kotak tapi di luar, tidak menoblos nama partai, nomor urut ya, kemudian calon anggota dewan di luar ini, tapi masih dalam satu area kotak, maka ini dinyatakan sah untuk parpol ya. Nah, ini disahkan untuk parpol, masuk ke surat suaranya parpol. Kemudian ada yang mencoblos, ternyata mencoblosnya di area pinggir, masih di garis ya. Nah, ini sah untuk parpol karena masih mendekati ini kotak, dianggapnya sah ya untuk parpol. Kemudian sama ini juga ya, mencoblosnya tapi di areanya bukan, kalau tadi kan di atas ya, masih di dekat dengan nama partai. Nah, ini mencoblosnya di area pinggir garis tapi tepat di nama calon anggota dewan, maka ini sah untuk calon ya. Kemudian mencoblosnya di tengah, posisinya tengah ya, tidak jelas antara nomor 7 atau 8. Nah, kemudian mencoblosnya 1 nih, maka ini sah, dipakainya untuk partai ya, sahnya untuk parpol, partai politik. Nah, kemudian ada keterangan udah kita toblos, kemudian di hari H ada calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon. Nah, ini nanti sah tapi diperuntukkan untuk parpol. Kemudian ada lagi di sini keterangannya calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon ya, karena tindakan kriminal atau apapun. Nah, maka ini dianggap ya untuk parpol juga ya, sahnya untuk parpol. Nah, di sini ada 2 yang dipilih ya. Untuk yang misal noblosnya 2, nomor 4 dan nomor 9, sah untuk calon yang masih memenuhi syarat. Ketika satunya ini tidak memenuhi syarat, maka yang diambil adalah sah untuk calon. Tapi ini diketahuinya pada saat tadi H ya, diumumkan misal ya, calon nomor 9 ini tidak memenuhi syarat, maka ini tidak disahkan, masuknya adalah untuk nama calon anggota yang nomor 4 ini ya, berarti sahnya untuk calon. Kemudian menoblosnya 1 tapi di area dimana tidak ada nama calon anggota, kosong. Nomor 7 ini kan gak ada tulisan nama calon anggota dewan ya, maka ini tetap sah, masih dalam ini kotak, ini sah untuk parpol. Nah, kemudian ada lagi mencoblosnya 2 ya, 2-nya tapi di area masih di nama calon anggota dewan nih ya, posisinya tepat di angka 5 misal. Nah, maka ini dinyatakan sah untuk calon. Nah, selanjutnya ini ada 2 ya, ada 2 di mana nomor 3 dan di luar. Nah, jika menoblosnya 2 kemudian seperti ini ya, maka ini dianggap sah dan untuk calon ya, karena ini tepat di 1 ya, nomor 3. Tapi kalau misal ada 3 ya, misal nomor 1 coblos, misal 3 coblos, di luar coblos, maka ini untuk parpol. Kemudian surat suara berikutnya ditoblosnya di tengah area sini ya, antara nomor urut dan partai. Nah, maka ini dianggapnya juga sah, masih dalam kotak ya untuk parpol. Kita melangkah ke surat suara DPD. Nah, di DPD ini ciri-cirinya ada nomor urut, gambar, kemudian nama calon. Nah, jika menoblosnya tepat di tengah, masih dalam kotak ya, misal di gambar calon, maka sah calon yang bersangkutan ya, sah untuk calon yang bersangkutan.
Kemudian mencoblosnya di area pinggir ya, di kotak ini, di garis 1 kali. Nah, ini dianggapnya juga sah untuk calon yang bersangkutan. Kemudian ada 2 kali coblos di gambar dan di nama calon, maka ini juga termasuknya sah ya untuk calon yang bersangkutan. Nah, sekarang kita ke tanda coblos dinyatakan tidak sah pada surat suara. Nah, disimak ya. Di antaranya adalah surat suara presiden, misal di sini ada 2 calon peserta misal. Nah, nomor 1 misal dicoblos, nomor 2 dicoblos ya, maka ini dianggap tidak sah. Kemudian termasuk surat suara tidak sah mencoblosnya lebih dari 1 ya, misal di partai nomor 31 sama 32 dicoblos gambarnya, maka ini tidak sah. Kemudian mencoblos 2 juga di nama calon yang berbeda partai, ini juga tidak sah. Kemudian mencoblosnya lebih dari 2 malah ini ya, di nomor 31, 32, kemudian ini di nama calon juga, ini dianggap tidak sah. Kemudian dicoret-coret ya, dicoblos iya, dicoret-coret nama anggotanya ya, maka ini dinyatakan tidak sah. Kemudian sengaja disobek ya, dirusak, dicoblos kemudian disobek sampai dengan rusak seperti ini ya, lubangnya lebih besar, maka ini dianggap tidak sah juga. Untuk selanjutnya surat suara pada DPD ya. Nah, ini mencoblosnya 2, misal ada nomor 1 dan 2 ini dicoblos semuanya, maka ini dianggapnya tidak sah juga. Nah, demikian informasi yang berkaitan dengan surat suara sah dan tidak sah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, selalu kompak ya untuk menjalankan tugas nantinya di saat pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara. Tidak ada kesalahan dan bisa terselesaikan dengan baik dan akurat hasilnya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel Review Story caranya dengan like, subscribe, dan komentar ya. Dan klik notifikasinya agar tidak tertinggal informasi-informasi terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.